Baik, kita ketemu lagi dalam mata kuliah macam-macam kaidah fikih. Kalau kemarin kita membahas definisi dan beberapa yang terkait di dalamnya, sekarang kita fokus pada macam-macam kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu ada yang dilihat dari aspek cakupannya, yang kedua ada yang dilihat dari aspek sumbernya, dan yang ketiga dari aspek kemandiriannya, serta yang keempat adalah dari aspek penilaian ulama. Baik, langsung saja yang pertama adalah aspek cakupan. Jadi kaidah fikih dari aspek cakupannya yang pertama ada kaidah kubro. Kaidah kubro itu maksudnya mencakup pada seluruh bab fikih, mulai dari bab ubudiyah, bab muamalah, bab jinayah, dan bab munakahah. Ada 5, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, terus al-yakinu la yuzalu bisak, kemudian al-dharuru yuzalu. Kalau al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung tujuannya. Al-yakinu la yuzalu bisak, keyakinan itu tidak bisa hilang sebab keraguan. Kemudian al-dharuru yuzalu, bahaya itu dihilangkan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian yang kelima al-adatu muhakkamatun, adat atau tradisi kebiasaan itu bisa menjadi pijakan hukum. Nah, ini adalah 5 kaidah kubro, yaitu yang bisa mencakup seluruh tema bab dalam kajian fikih. Kemudian yang kedua adalah kaidah sugro. Sugro adalah hanya mencakup pada sebagian kecil saja bab-bab fikih. Contohnya seperti al-istihadu la yunqadu bil istihad. Jadi hanya membahas pada khusus aspek istihad saja. Kemudian ada bab al-kharaju biddoman. Ini maksud al-kharaju biddoman itu adalah hasil sesuatu itu bisa dimiliki sebab telah membayar atau memberi ganti rugi. Jadi itu maksud dari al-kharaju biddoman. Jadi kalau umpama ada orang pengen memanfaatkan, pengen memiliki motor, ya berarti dia harus membayar dulu atau membeli dulu. Nah, kalau tiba-tiba ada motor dipakai itu nggak boleh, sesuai kaidah al-kharaju biddoman. Itu namanya kaidah sugro. Kemudian yang ketiga adalah kaidah khosoh. Kaidah khosoh ini hanya terkhusus pada satu tema tertentu. Kaidah khosoh ini ulama sering menyebutnya dengan istilah dhobit. Jadi kalau dhobit itu artinya batasan, yakni kaidah khusus, kaidah khosoh khusus pada satu tema tertentu. Contohnya ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang di situ menarik kemanfaatan yang kembali pada yang menghutangi, fahuwa riba, maka itu dinamakan riba. Nah, ini kaidah yang khusus fokus pada tema riba, tidak meluas pada hal-hal yang lain. Kemudian kuluman, ada kaidah lagi, kuluman lazimathu nafaqatuhu lazimathu fitratuhu. Setiap orang yang wajib dinafkahi itu wajib dibayar fitrahnya. Nah, jadi ini khusus membayar zakat fitrah. Jadi kalau siapa orang yang wajib di zakat fitrahi, yaitu orang yang ya dinafkahi, umpamanya contohnya anak wajib dinafkahi, maka juga wajib di zakat fitrahi. Yang menzakati ya yang menafkahi bapak ya berarti yang menzakati bapak. Itu sesuai kaidah kuluman lazimat hunafaqatuhu wa lazimat fitratuhu. Itu namanya kaidah tertentu khusus pada zakat. Kemudian yang kedua adalah dari aspek sumbernya. Yang pertama, kaidah yang bersumber dari nas syar'i. Nas syar'i itu maksudnya Al-Qur'an, hadis, ijma'. Nah, itu nas syar'i. Seperti kaidah al-umuru bimaqasidiha. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha itu bersumber dari nas syar'i, yakni hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Nah, itu bersumber dari hadis. Kemudian al-kharaju biddoman itu kaidah yang bersumber dari hadis juga. Langsung ada hadis yang mengarah pada al-kharaju biddoman. Tapi sababun nuzul hadis itu adalah saat itu Nabi temanya adalah membahas budak.
Jadi ada seorang ingin memanfaatkan budak, sama Nabi ditegur, kalau belum membayar, belum khoro, belum doman, belum mengganti rugi, ya nggak boleh memanfaatkan budak orang lain. Akhirnya muncul hadis al-kharaju bidoman. Kemudian yang kedua adalah bersumber dari istihad. Seperti contoh al-yakinu la yuzalu bisak. Jadi keyakinan itu tidak bisa hilang sebab ragu. Jadi kalau yakin kok masih ragu, itu namanya belum yakin. Nah ini kaidah ini bersumbernya dari istihad ulama. Dari istihad ulama. Tidak ada nas syar'i yang secara tekstual, secara jelas, sharih menjelaskan tentang al-yakinu la yuzalu bisak. Termasuk hadis, termasuk kaidah al-masyaqqatu tajlibus taysir yang bawah. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Itu juga bersumber dari istihad. Baik, kita lanjut aspek kemandirian. Satu, jadi kaidah yang mandiri. Maksudnya mandiri itu kaidah itu tidak menjadi cabang dari kaidah yang lain. Seperti 5 kaidah kubro ya ini. Kaidah kubro ya ini. Al-umuru bimaqasitiha, al-yakinu la yuzalu bisak, al-daruru yuzalu, al-masyaqqatu tajlibul taysir, dan al-adatu muhakamah. Ini adalah kaidah yang mandiri. Kemudian yang kedua adalah kaidah cabang. Seperti al-ibratu fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Yang menjadi titik hukum dalam beberapa akad jual beli, akad sirkah dan seterusnya, itu adalah sesuai apa yang menjadi kenyataan, fi nafsil amri, menjadi kenyataan. Jadi tidak disesuaikan pada dhonil mukallaf. Berbeda dengan ibadah. Kalau dalam ibadah itu istilahnya pakai al-ibratu fil ibadah bima fi nafsil amri, terus wadhonil mukallaf. Nah itu, kalau yang dalam akad itu yang menjadi titik pembahasan hukum adalah apa yang sesuai dengan kenyataan saja. Maksudnya begini, jadi umpama jual beli itu ketika kenyataannya itu adalah barang milik orang lain, maka jual belinya haram. Umpama saya punya pulpen, punya pena saya kira milik saya, kemudian saya jual ke orang lain. Ternyata nafsul amri, kenyataannya itu milik teman saya. Nah, berarti jual beli saya tadi tidak sah karena pulpen ini kenyataannya milik teman saya. Jadi yang menjadi titik hukum dalam akad itu sesuai kenyataan, tidak sesuai don mukallaf. Kalau don saya tadi, ya ini punya saya dugaannya. Nah itu. Nah, kaidah ini adalah far'un minal umuri bimaqasidiyah. Jadi cabang dari kaidah al umuru bimaqasidiyah. Jadi kaidah al ibratu fil uqud ini adalah cabang dari kaidah al umuru bimaqasidiyah. Kemudian yang kedua contohnya ini ad-dararu tuqaddaru biqadriha. Jadi darurat, ad-daruratu tuqaddaru ini, darurat itu diukur kadarnya sesuai kadar darurat. Jadi nggak boleh kebablasan. Contohnya begini, mau mati kelaparan, adanya daging bangkai. Lah boleh memakan bangkai itu ya sesuai kadarnya saja. Kadar yang penting tidak mati. Kalau makannya sampai kekenyangan, nah itu nggak boleh. Itu sudah bukan darurat lagi. Nah itu terus ini adalah kaidah far'un min ad-dorori yuzalu. Jadi cabang dari kaidah ad-dororu yuzalu, cabang dari kaidah kubro ini ad-dororu yuzalu. Baik, kemudian dari aspek penilaian ulama, jadi kaidah fikih dari aspek penilaian ulama itu ada kaidah yang mutafak alaih. Mutafak alaih itu maksudnya disepakati. Jadi begini ya, dalam kajian fikih itu ada istilah mujma' alaih, ada mutafak alaih. Kalau mujma' alaih itu cara kamusnya ya disepakati. Tapi bedanya kalau mujma' alaih, ijma' istilah kita. Kalau ijma', mujma' alaih itu disepakati tanpa ada yang tidak setuju. Jadi semuanya setuju. Itu namanya mujma' alaih. Kalau mutafak alaih itu ada peluang 1 atau 2 ulama yang tidak setuju. Itu namanya mutafak alaih. Disepakati secara umum tapi ada 1 atau 2 yang tidak sepakat, itu namanya istilahnya pakai muttafaq alaih. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari aspek penilaian ulama ada kaidah fikih yang muttafaq alaiha, disepakati oleh lintas madhab, seperti 5 kaidah kubro ini, al umuru bimaqasidiyah dan seterusnya.
Itu mutafak oleh lintas madhab, baik Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya sepakat. Terus yang kedua adalah yang kaidah yang mukhtalafeh. Jadi mukhtalafeh itu yang tidak disepakati, ada khilaf, ada perbedaan ulama oleh para ulama lintas madhab. Nah ini contohnya al-ibrah fil uqudi al-maqasidu wal ma'ani dunal alfadi wal mabani. Nah kaidah ini hanya dimiliki oleh ulama madhab Hanafi. Ulama madhab Hanafi ada yang memakai kaidah ini, dan pada ulama yang lain tidak sepenuhnya menerima. Jadi dia statusnya mutalafeh oleh para ulama lintas madhab. Kemudian ada satu lagi yang mukhtalafeh, yang tidak disepakati oleh ulama semadhab. Jadi umpama madhab Maliki, satu madhab Maliki itu tidak sepakat. Itu namanya mukhtalafeh oleh ulama semadhab. Ini contohnya ini, halil jum'atu duhrun maksuratun au sholatun ala hiyaliha. Apakah sholat Jumat itu termasuk duhur yang dikosor dari 4 menjadi 2? Apakah Jumat itu duhur yang dikosor, atau Jumat itu adalah sholat yang independen, yang pribadi, tidak terkait dengan duhur? Nah ini menjadi kaidah yang masih diperdebatkan antar semadhab sendiri. Contohnya adalah madhab Syafi'i. Demikian penjelasan saya tentang macam-macam kaidah fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.